Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis berbagai macam kemampuan literasi. Pada awalnya, istilah literasi menunjukkan kemampuan membaca dan menulis. Namun, istilah literasi berkembang menjadi lebih kompleks. Literasi diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis bertujuan untuk menciptakan makna yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan tertentu jika ingin memahami dengan baik. Literasi menjadi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya zaman dan berkaitan dengan bidang studi terkait. Misalnya pada bidang matematika, berkembang literasi matematika dan numerikal. Pada bidang lingkungan, berkembang ekoliterasi. Pada bidang teknologi, berkembang literasi teknologi. Dan masih banyak konsep literasi lainnya seperti metaliterasi, kemudian literasi biologi, dan sebagainya. Berbagai bidang studi seperti latah untuk mengembangkan istilah literasinya masing-masing. Kadang terkesan tumpang tindih antara satu konsep literasi dengan konsep lainnya. Namun berdasarkan penelitian Stordi 2015, literasi dikelompokkan menjadi 11 berdasarkan banyaknya kajian mengenai literasi tersebut. 1 adalah literasi informasi, 2 literasi digital, 3 literasi baru, 4 literasi media, 5 literasi kesehatan, 6 literasi sains, 7 literasi teknologi, 8 literasi komputer, 9 literasi media baru, 9 literasi kritis, 10 literasi kesehatan digital, 11 literasi media baru. Namun dalam pembahasan kali ini kita hanya akan membahas 6 literasi yang dicanangkan oleh pemerintah dalam Gerakan Literasi Nasional tahun 2017 atau GLN. Pertama adalah literasi digital. Menurut Setyaningsih, literasi digital adalah sikap dan keterampilan seorang menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi lainnya untuk memperoleh informasi, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, mengevaluasi, mensintesis pengetahuan baru dan menyebarluaskannya kepada masyarakat umum. Kemudian yang selanjutnya adalah literasi baca tulis. Literasi baca tulis merupakan literasi dasar yang harus dimiliki peserta didik setelah mengampu pendidikan dasar. Literasi baca tulis mencakup kemampuan mengembangkan tata bahasa, ejaan, dan tata baca yang benar, dan kemampuan untuk menilai esai yang kompeten. Menurut Indriani, kemampuan literasi bahasa dapat diuji dengan mengukur kemampuan memahami, menggunakan, dan merefleksikan hasil membaca dalam bentuk tulisan. Maka peningkatan minat baca dan menulis merupakan hal penting untuk meningkatkan kemampuan literasi baca tulis. Selanjutnya mengenai literasi numerasi. Literasi numerasi merupakan keterampilan seseorang untuk menggunakan angka dan simbol matematika untuk memecahkan permasalahan praktis dalam kehidupan sehari-hari, lalu menganalisis dan menggunakan hasil analisisnya untuk mengambil keputusan. Literasi numerasi terdiri dari kemampuan berhitung, relasi numerasi, operasi aritmatika. Permasalahan literasi numerasi yang biasa dijumpai di kehidupan sehari-hari, biasanya masalahnya tidak teratur, banyak cara penyelesaian, atau bahkan tidak ada penyelesaian yang tuntas dan berhubungan dengan permasalahan non-matematis. Selanjutnya adalah literasi sains. Literasi sains amat berkaitan dengan pembelajaran biologi. Hasil studi PISA tahun 2018 menunjukkan Indonesia menempati 10 besar terendah PISA. PISA merupakan studi yang dilakukan untuk menguji kemampuan siswa dalam kemampuan matematika, membaca, dan kinerja sains siswa. Pada bidang kinerja sains yang diujikan, Indonesia menempati peringkat 9 dari bawah dengan jumlah peserta 71 negara. Menurut OECD, dalam Mahardika literasi sains merupakan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan
dan proses ilmiah tidak hanya untuk memahami alam, tetapi untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan permasalahan individu maupun permasalahan sosial masyarakat. Maka dari itu, literasi sains sangat berkaitan dengan konsep sains, proses sains, dan situasi sains. Meskipun tidak semua siswa akan berprofesi sebagai saintis, tetapi kemampuan literasi sains merupakan kemampuan mendasar sebagai bekal siswa menghadapi permasalahan di masa depan. Menurut Suwono, kemampuan literasi sains dan berpikir kritis merupakan komponen kunci dalam pendidikan sains untuk mempersiapkan generasi yang mampu bertanggung jawab terhadap kemajuan dan mengetahui dampak dari kemajuan tersebut. Nah, sebagai pengajar biologi, kita tentunya harus mengetahui level-level dari kemampuan literasi. Menurut Schwartz, kemampuan literasi sains dapat dikelompokkan menjadi 5 level, yakni scientific illiterasi, di mana siswa tidak dapat menghubungkan konsep sains atau menanggapi pertanyaan tentang sains dengan masuk akal. Mereka tidak memiliki kosakata, konsep, konteks, atau kapasitas kognitif untuk mengidentifikasikan pertanyaan sebagai seorang ilmuwan. Level kedua adalah nominal scientific literacy. Pada level ini, siswa mengetahui konsep sains yang berkaitan dengan permasalahan, tetapi pemahamannya jelas menunjukkan kekeliruan atau miskonsepsi. Level ketiga yaitu functional scientific literacy, di mana siswa mampu menjelaskan konsep dengan benar, tetapi jawaban menunjukkan pemahaman yang tidak mendalam. Kemudian level keempat adalah conceptual scientific literacy. Artinya siswa mampu mengembangkan beberapa pemahaman tentang skema konseptual dan menghubungkan dengan skema lain. Siswa juga menunjukkan pemahaman prosedural dan pemahaman tentang proses inquiry ilmiah serta desain teknologi. Nah, level yang tertinggi adalah multidimensional scientific literacy, di mana siswa mampu menggabungkan pemahaman sains yang melampaui disiplin ilmu tertentu dan prosedur investigasi saintifik. Siswa mampu mengembangkan pemahaman sains dan teknologi mengenai hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, membuat koneksi antara sains, teknologi, dan isu-isu besar di masyarakat. Jadi terdapat 5 level ini. Yang tertinggi adalah multidimensional scientific. Nah, selanjutnya adalah literasi finansial. Literasi finansial adalah ukuran seberapa baik seseorang individu dapat memahami dan menggunakan informasi terkait keuangan pribadi. Selain itu, literasi keuangan mencakup kemampuan seseorang menggunakan pengetahuannya untuk membuat keputusan keuangan. Menurut Fatoki dan Oni, literasi finansial diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, menganalisis, mengelola, dan menulis tentang kondisi keuangan pribadi yang mempengaruhi kesejahteraan materi. Literasi ini juga mencakup kemampuan untuk mendiskusikan uang, masalah keuangan, merencanakan masa depan, menanggapi peristiwa-peristiwa kehidupan yang mempengaruhi keputusan keuangan setiap hari, membedakan pilihan keuangan termasuk peristiwa-peristiwa dalam ekonomi umum. Dan yang terakhir adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Menurut Kemendikbud, literasi budaya dan kewarganegaraan adalah keterampilan perilaku dalam kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa dan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Literasi budaya dibutuhkan di abad ke-21 agar mereka dapat mencintai dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Literasi budaya juga berkaitan dengan kesadaran bahwa negara Indonesia memiliki keragaman budaya yang tinggi sehingga akan meningkatkan kesatuan dan persatuan antar warga negara. Selain itu, menurut Pratiwi et al., literasi kewarganegaraan juga bertujuan untuk menanamkan nilai nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat milenials. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.